Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Setelah kemarin kita bicara tentang 11.000 lebih tenaga honorer yang sedang berjuang P3K. Kali ini kita juga akan berbicara tentang nasib ribuan kepala desa yang sedang juga punya persoalan terkait dana bantuan desa yang diinformasikan ada pengurangan dari 100 juta menjadi 50 juta. Untuk kebenarannya, kita sudah hadir bersama Sekjen Abdesi, Bung Rapik Rahmat Taufik. Kang Rapik, Ya, lagi-lagi Kang Rapik ini muncul ya, di sejumlah pemberitaan di media bahwa mengeluhkan pemerintah Provinsi Banten akan mengurangi dana bantuan desa ya. betul. Bantuan desa dari 100 juta menjadi 50 juta. Itu apakah sudah valid atau masih isu, Kang Rapik? Jadi berdasarkan keterangan ya para pihak di Pemprov, baik kepala DPKAD ataupun gubernur juga sama menyampaikan, PJ Gubernur di media bahwa betul Banprop itu di 2025 itu dikurangi atau dipangkas. Begitu. Dari 100 juta sebelumnya? Dari 100 juta informasi kemarin yang kita dapat turun setengahnya, bahkan di angka 50 juta. Itu rata semua bantuan Rata. desa. Ada 1.238 desa di penerima, Provinsi Banten. yang akan menerima bantuan itu. Betul. Terus bagaimana di teman-teman di para kepala desa itu mendapat informasi itu? Jujur ini menjadi polemik tentunya ya. Menjadi polemik di pemerintahan desa, di kepala desa dan masyarakat desa. Kenapa polemik? Karena selama ini kan keberadaan Banprop itu kan sungguh sangat membantu tentunya. Membantu program-program di desa yang tidak terbackup oleh dana desa dan dana-dana lainnya. Dan kami juga mendapatkan Banprop di angka 100 juta itu kan melalui proses yang panjang juga kemarin, mulai dari 15 juta, naik ke 60 juta, naik ke 100 juta, dan sekarang malah turun lagi ke 50 juta gitu. Nah ini akhirnya kami berpikir berpikir buruk berpikir jelek terhadap Pemprov. Jangan-jangan Pemprov tidak punya kepedulian maksimal terhadap masyarakat dan pemerintahan desa begitu kan? Karena apa? Karena berarti ketika Banprop ini diturunkan besarannya, berarti masyarakat desa tidak menjadi skala prioritas bagi Pemprov, gitu kan? Kalau berbicara soal efisiensi ya, karena kemarin saya dengar alasan penurunan itu karena APBD Banten di 2025 berkurang ketimbang APBD di 2024. Kalau nggak salah 2024 itu 12,8 triliun, kalau nggak salah 12,7. Dan di 2025 11, sekian kalau nggak salah. Nah, berdasarkan itu, kok kenapa malah Banprop untuk desa yang dikurangi? Berarti tadi kesimpulannya desa, masyarakat desa, pemerintahan desa tidak menjadi skala prioritas bagi Pemprov Banten. Begitu. Dan itu sangat dikecewakan ya. Oh sangat iya mengecewakan dong. Karena sebenarnya desa juga menjadi pemerintahan paling bawah, lapis bawah yang harusnya memiliki peran sangat penting buat keberlangsungan pemerintahan ya. Desa itu kan simbol kemajuan sebuah daerah. Desanya maju, daerahnya pasti maju. Begitupun Banten. Banten dari total 4 kabupaten, 4 kota itu kan hampir 65%-nya itu didiami oleh masyarakat di wilayah pedesaan, sisanya di perkotaan. Berarti kan berbicara soal mayoritas penduduk yang ada di Provinsi Banten, mayoritas itu masyarakat desa. Nah berarti kan harusnya di skala prioritas dong. Ketika dari total 100% penduduk di Banten ini yang 65 bahkan sampai 70% itu masyarakat di wilayah pedesaan begitu. Iya. Nah kemarin saya juga lihat di pemberitaan bahwa sudah melakukan audiensi dengan Ketua DPRD. Betul. Sudah, kalau dengan Pak PJ Gubernur sudah juga belum? Kita sekarang hari apa? Sekarang hari Kamis ya, hari Rabu kemarin, kalau nggak salah kita beraudiensi.
kita melayangkan surat ke gubernur dan ke ketua DPRD Banten. Kita keterwakilan dari pengurus di 4 DPC dan pengurus DPD kemarin berkunjung ke pendopo gubernur tapi tidak bertemu dengan gubernur. Padahal surat sudah dilayangkan. Padahal sudah dilayangkan. Tapi ke DPRD kita alhamdulillah bisa ketemu dengan ketua DPRD dan memang di sini ada dua pendapat yang berbeda begitu kaitan soal penurunan bahan prop ini. Siapa yang harusnya bertanggung jawab gitu ya? Ya di sisi lain Pak Gubernur ngomongnya begini ngomong A, ketua DPRD ngomong B. Maksudnya? Akhirnya kami mikir. Maksudnya ngomong A-nya? Ya, posisi gubernur kan ke ketua Abdesi sempat melakukan komunikasi bahwa nota keuangan gubernur masih ada ke 100 juta. Artinya dia tidak merasa mengurangi. Tidak merasa mengurangi. Okay. Tapi ketika kita konfrontir ke ketua DPRD Banten, justru DPRD Banten menyebut bahwa ini usulan dari Pemprov. Akhirnya kita berpikir ini kok jadi saling lempar nih, tidak mau disalahkan, ini tidak mau disalahkan, ini tidak mau disalahkan. Akhirnya kan kami punya kesimpulan, berarti dua-duanya ini antara pihak Pemprov eksekutif dengan pihak DPRD legislatif yang memang punya ide bersama-sama untuk mengurangi besaran banprop di 2025 ini. Begitu. Prosesnya apakah juga kemudian misalkan itu dari Kemendagri kebijakan? Oh enggak, itu kebijakan lokal, itu kebijakan daerah. Pemprov, itu kebijakan daerah. Begitu. Tidak ada kaitannya dengan pemerintah pusat. Kaitan soal banprop ya, itu kebijakan pool, itu kebijakan gubernur yang diamini oleh DPRD tentunya. Begitu. Kalau proses penyusunan anggaran kemudian sampai nilai 100 juta itu Abdesi secara organisasi ikut dilibatkan tidak? Misalkan. Nah ini yang membuat kami kecewa sebenarnya Bung Benny. Abdesi ini kan sejak 2 tahun ke belakang komunikasi dengan Pemprov ini luar biasa, harmonis. Setiap koordinasi kami terjalin dengan sangat baik ya, gitu. Dari mulai tadi kedekatan kami dengan Pemprov ini, kedekatan organisasi Abdesi dengan Pemprov ini dimulai pada saat kami memperjuangkan besaran Pemprov dari 15 juta ke 60 juta, akhirnya naik ke 100 juta. Nah, ketika komunikasi sudah terjalin dengan sangat baik, pada saat pembahasan penurunan tidak ada komunikasi ke kami. Kami justru tahunya dari kawan-kawan media. Setelah muncul di berita. Setelah beredar mungkin nota draft APBD 2025 ya, gitu. Kami tahu dari media, makanya kami jujur sangat kecewa. Padahal sudah ada draftnya ya. Ya komunikasi yang kami bangun itu antar organisasi dengan Pemprov itu baik dengan gubernur ataupun DPR sudah sangat terjalin dengan sangat. Jadi ini bukan isu lagi ya, ini Pak Kades ya? Bukan. Emang udah ada draft APBD 2025 yang sudah diterima. Dan itu sudah diakui oleh pihak Pemprov ya, oleh DPKAD dan Pak Gubernur sendiri, Pak PJ menyampaikan ke media mengakui bahwa memang itu dikurangi karena dengan berbagai alasan tentunya. Mandatori. Katanya program mandatori lah atau ada kebijakan baru dari Menteri Keuangan soal opsi pajak lah ya. Tapi kan kita tidak mau tahu itu. Dan sahabat Banten Podcast, ini yang menjadi menarik bahwa nanti tanggal 12 para kepala desa Banten akan melakukan aksi unjuk rasa. Benar begitu Pak Kades? Kita rencana akan menggelar teklap nanti di hari Senin pekan depan. Hari Senin berarti tanggal berapa tuh ya? Tanggal 9 ya, tanggal 9 kalau nggak salah. Kita hari Senin nanti kita akan teklap sambil mempersiapkan untuk rencana aksi kita di Kamis depan. Kita rencana akan mendatangkan sekitar, kalau target kami sih 5.000-an lah. Kalau kami minta semua kepala desa dan perangkat desanya serta BPD ikut aksi, kayaknya nggak bakal muat itu KP3. Tapi bisa mewakili dari semua kabupaten dan kota. Makanya kami akan himbau di aksi nanti, satu desa itu jangan banyak-banyak lah, 5 orang saja membawa orang di desa masing-masingnya. Kali 1.000. Kali 1.000 kan udah 5.000 tuh. Makanya kalau tidak kita batasi itu, saya khawatir bisa lebih dari 5.000 yang datang. Tidak ada tawaran lain selain menolak penurunan. Iya. Jadi memang Pemprov itu. Di sini kami tidak minta macam-macam. Di sini di tahun ini kami tidak minta lebih loh. Kami tidak minta nambah, walaupun bicara kita membandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain, dengan provinsi lain, banpropnya besar. Kalau di
korelasikan antara APBD di wilayah tersebut dengan jumlah desa yang ada di wilayah itu ya besar. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu gede-gede lebih. Berapa mereka? Ada yang 150 juta, ada yang 250 juta gitu kan, beragam. Ketika kita melihat Pemprov APBD-nya 11 sekian triliun, kalau dari total itu cuma 100, cuma ya, itu cuma saya, kenapa saya katakan cuma 123,8 miliar, karena apa? APBD-nya 11 sekian triliun. Jadi berbicara soal anggaran yang dialokasikan dari APBD untuk Banprop itu ya hanya persekian persennya saja. Nah ini dasar kecil, dikurangi lagi gitu. Karena kalau mengukur 100 juta per desa dari Pemprov, nah memang kan ada juga desa itu mendapat dana desa dari pemerintah pusat, dana-dana dari pemerintah pusat, bantuan Pemprov, terus apalagi sumber yang di desa itu kan ada DD, ada ADD, ada Banprov, ada ADD berapa tuh? hasil. Kalau ADD tetap variasi, ada yang 350 sampai 400 sekian juta itu dari kabupaten ya, walaupun sumbernya tetap dari pusat. 350 juta. Ya. Artinya kalau digabung itu dari DD, dari ADD, dari Banprov itu nyampe 2 miliar. Ada yang nyampe, tiap-tiap desa kan beda-beda. Desa itu dalam 1 tahun itu total APBDes itu rentangnya itu kisarannya antara 1 miliar sampai 2 miliar. APBDes tergantung kondisi di desanya masing-masing. Dan uang segitu untuk mengcover semua kebutuhan, gaji kepala desa, perangkat desa, RT RW, PKK, Posyandu, operasional pemerintahan desa, pembangunan desa, dan lain-lainnya. Kalau kita ambil sampel misalkan di Desa Bayah Timur, di desa yang Pak Rapik pimpin, idealnya, bukan ideal ya, artinya agak sedikit yang pas buat pengelolaan dana desa itu, kebutuhan APBDes-nya berapa sebenarnya yang agak bisa yang diinginkan masyarakat? Ya kalau kita pengen sebesar-besarnya. Kenapa sebesar-besarnya? 4.000 penduduk ya? Berapa penduduknya? Di saya itu total penduduk itu hampir 6.000. 6.000. Nah idealnya berapa tuh untuk misalkan untuk pembangunan, bansos dan lain-lain? Persoalan di desa itu kan banyak. Bukan hanya persoalan fisik ya, tapi persoalan sosial, persoalan ekonomi yang tentunya membutuhkan kontribusi dana yang bersumber dari negara tentunya. Nah, berbicara berapa yang dibutuhkan, kita pengen sebesar-besarnya Pak Beni. Kenapa demikian? Karena contoh di desa saya, total APBDes di desa saya itu kalau di tahun kemarin, tahun ini nih 2024 itu paling sekitar 1,7 miliaran. 1,7 miliar itu terpakai untuk semua kebutuhan yang ada di desa, bukan pembangunan. Paling kalau berbicara pembangunan sekitar 800 jutaan. Sisanya itu untuk tadi operasional, gaji, honorarium dan kegiatan dan lain-lainnya begitu kan. Jadi mungkin 50-60% saja dana desa yang digunakan untuk pembangunan yang ada di desa, walaupun itu juga diatur karena ada juklak-juklisnya. Ada beberapa kebutuhan program di desa yang tidak boleh dianggarkan dari dana desa. Contoh salah satunya rehab kantor desa. Dana desa ini bisa dari pusat ya, dana APBN. Untuk rehab kantor desa tidak boleh dianggarkan dari dana desa. Hanya desa yang berstatus mandiri lah yang bisa menganggarkan dana desa untuk rehab atau pembangunan kantor desa. Nah, Banprop ini kan bisa dalam juklak-juklisnya untuk rehab kantor desa. Makanya mayoritas waktu 100 juta tahun ini, mayoritas desa-desa itu memang dari 100 juta itu untuk mempercantik kantor desa. Karena apa? Dari dana desa nggak bisa. Gitu kan. Makanya ya jujur kita shock sebenarnya. Sekarang kantor desa Bayah Timur juga udah bagus. Udah bagus dong. Dan itu hasil sebagian besarnya juga dari bantuan Pemprov. Bantuan provinsi. Karena bagaimanapun kantor desa itu ikon, simbol desa ini maju berkembang. Jangan sampai kantor desanya aja udah mirip, udah jelek gitu. Udah pasti nanti dikonotasikan oleh masyarakat luar, pendatang, oh ini desanya berarti desa tertinggal gitu. Ya, dan begini, Bung Beni, desa dulu dengan desa sekarang kan beda. Dulu itu mungkin kalau masyarakat kantor desa jarang-jarang nemuin pegawai desa yang jam kerjanya hampir sama dengan PNS. Jam 8 masuk, jam 4 itu
atau jam 5 selesai bekerja. Hmm. Kalau sekarang kan dengan adanya dana desa itu, kantor desa itu bukan hampir sama dengan kantor kelurahan, sama dengan kantor dinas yang jam 8 masuk, jam 4, jam 5 pulang. Dan berbicara kondisi itu kan berarti pelayanan kan tetap berjalan tuh. Nah, duit Banprop untuk mempercantik atau mengoptimalkan kantor desa kan salah satu untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat desa. Jumlah aparatur pegawai di desa itu berapa sih? Oh, variatif. Ada yang 14, ada yang 15, bahkan melayani, ada yang 20 begitu. Melayani ribuan itu. Ribuan masyarakat. Kurang dong jumlah SDM kantor desa. Kalau berbicara kurang, tapi sejauh ini sih itu tidak menjadi kendala bagi kami. Oh, tidak. Dan pelayanan tetap berjalan secara maksimal walaupun jumlah pegawainya kurang. Iya, karena kan harus gemuk sekarang ini, eranya kepemimpinan Pak Prabowo ini, kabinetnya gemuk, itu harusnya sampai ke desa juga bikin struktur organisasi yang gemuk supaya pelayanan terhadap masyarakat itu cepat. Nah, kalau kita sih oke saja nama orang dipakai buat 4.000, gimana tuh pelayanannya? Bukan begitu, Bu Mrik. Kita sih oke aja nambah jadi 30 pegawai juga. Persoalannya gajinya dari mana? Iya. Kecuali pemerintah pusat menambah dana desa menjadi 5 miliar misalkan, jangan ke 30, 50 juga kita siap tuh. Iya. Gitu kan. Biar lebih cepat gitu ya. Oh, iya. Kenapa jemput bola ada apa? Nah, itu. Dan di desa itu biasanya ada beban tugas itu PBB ya. Ya. Pajak Bumi dan Bangunan. Betul. Itu juga menjadi acuan. Ya. Untuk kan PAD itu, PAD buat desa juga pemerintah. Oh, bukan buat desa. Kalau PBB itu, kami itu hanya jadi juru pungut. Kami hanya narikin uang dari masyarakat, uangnya kami setorkan ke kabupaten. Potongannya ada? Oh, enggak bagi ada. Hasilnya enggak? Nah, makanya dari DBH itu, dari dana bagi hasil per tahun yang kami terima itu memang ada alokasi dari kabupaten. Berapa murni pendapatan PBB itu? Tiap-tiap desa kan variatif, tergantung jumlah. Kalau Bayah Timur kemarin di angka, kalau nggak salah di angka 110 jutaan lah itu untuk yang bersumber PBB. Dari PBB ya, yang tentunya setelah kami ambil dari masyarakat kami setorkan langsung ke masih sangat kecil ya sebenarnya 1 juta ya. Masih sangat kecil. Kalau dilihat dari jumlah penduduk. Ya. Nah, itulah menjadi persoalan. Nah, kemudian persoalan selanjutnya ketika nanti ini tidak diakomodir bahwa ada aksi demo besar-besaran, tapi kemudian aspirasi juga menjadi mental, itu mau pindah ke luar negeri apa gimana desa? Kami bersepakat sebenarnya. Apa ada usulan win-win solution? Ketika kabar soal Banprop ini turun kan, ketika Banprop terus sudah mulai tersampaikan ke kawan-kawan, kami terus berdiskusi tuh di grup-grup WhatsApp. Dan mayoritas para kepala desa inginnya aksi, gitu, inginnya aksi. Bahkan kawan-kawan pengennya segera. Kata saya jangan dulu, karena kita tetap harus bertahap ya, melakukan komunikasi. Jangan tiba-tiba langsung aksi. Ya kita audiensi dulu, dan tahapan itu sudah kami lalui kemarin tuh, sudah kami lakukan kemarin kami audiensi. Dan sampai saat ini belum ada respon yang jelas dari pihak pemerintah. Makanya ya pada saat aksi nanti kami bersepakat dengan kawan-kawan, sebelum ada jawaban, sebelum ada kepastian dari pihak Pemprov bahwa Banprop di angka 100 juta, kami akan tetap bertahan di situ. Akan menduduki. Itu bisa ada perubahan. Misalkan saat itu ditandatangani. Secara teknis bisa. Secara teknis gubernur masih punya kok peluang untuk mengusulkan ke Mendagri, melakukan perubahan ya, mempertahankan Banprop, karena saat ini kan masih proses evaluasi oleh Kemendagri. Jadi masih ada waktu. Secara teknis masih bisa. Jangan sampai ini yang dirubah, jangan sampai ini yang diturunkan gitu. Ya, secara teknis masih bisa. Oke, masih bisa ya. Jadi tidak ancamannya, bukan ancaman ya, bahwa keinginannya tidak akan pulang, tidak akan membubarkan diri sampai itu disetujui oleh. Ada dua sebenarnya. Ketika usulan besaran Banprop itu tidak dilaksanakan, belum dilakukan oleh gubernur pada saat evaluasi di Mendagri selesai, masih ada lagi satu peluang di perubahan. Jadi nanti pada saat pembahasan anggaran perubahan, Pemprov naikin tuh Banprop di angka 100 juta.
Tapi mungkin konsekuensinya dana banpropnya akan diterima oleh masyarakat desa itu di perubahan juga. Kalau tahun ini kan mulai tahun ini kan banprop diberikan ke desa itu di anggaran murni, ya kan? Berarti ada dua tadi. Kalau gubernur tidak melakukan sekarang ke Mendagri, paling bisa dilakukan di perubahan. Tapi kalau perubahan terlalu jauh lah. Kami pengennya, mumpung ini sedang dievaluasi oleh Mendagri dan secara teknis, gubernur bisa mengusulkan itu untuk melakukan perubahan itu. Atau Kami mungkin minta barangkali bisa langsung ke presiden ya menyampaikan permohonan. Sangat memungkinkan. Itu pemotongan itu hanya di sini aja apa semua? Oh, hanya di sini. Hanya di Hanya di Pemprov Provinsi Banten. Di desa, di pemerintah provinsi lain Hanya di tidak ada pengurangan? Provinsi Banten. Udah dipantau itu, udah dicek maksudnya. Jadi kalau bicara banprop itu kan kewenangan masing-masing daerah. Iya, maksudnya Antar di tempat daerah lain satu apakah dengan ada? daerah lain kan tidak saling intervensi ya. Contoh misalkan di Jawa Barat 150 juta, di Jawa Tengah 250 juta misalkan. Posisi Banten 100 juta ya sah-sah saja karena kan itu kebijakan kepala daerahnya. Gitu. Makanya tadi ini kan kembali ke goodwill-nya Pak PJ Gubernur Banten dan Ketua DPRD Banten. Ini juga menjadi menarik Pak Sekjen, bahwa kita tahu bahwa salah satu program unggulan Andra Dimyati, yang gubernur terpilih ya, gubernur yang insya Allah terpilih dan dilantik, bahwa dalam visi misinya 300 juta loh. Ya. Mereka akan memberikan bantuan banprop ke desa-desa. Ya. Artinya ini juga bisa menjadi polemik di kemudian hari ketika pasangan Andra yang di Pilgub ini dilantik nanti ke depan. Kira-kira akan menjadi polemik kalau ini tidak tuntas per hari ini misalkan. Makanya ini jadi pertanyaan besar buat kami. Kenapa? Kami bukan hanya sekali dua kali ya. Pada saat Pak Andra Soni berkampanye turun ke masyarakat, Pak Andra Soni fokus menggaungkan soal visi misi akan meningkatkan atau memberikan dana banpros sebesar 300 juta ke pemerintah desa karena punya tujuan ingin mesejahterakan masyarakat desa dan mengoptimalkan pembangunan yang ada di desa lewat banprop. Sekarang banprop turun, berarti kan bertentangan nih. Pemprov sekarang kan berarti bertentangan dengan visi misi yang sudah digagas oleh gubernur terpilih saat ini. Nah ini kadang-kadang saya bingungnya di situ. Karena bertepatan momentumnya. Oh iya. Ada yang sedang kampanye terpilih 300 juta banprop. Kemudian di waktu yang bersamaan, di momen yang bersamaan, ada pengurangan anggaran secara mengagetkan dari 100 malah dikurangin gitu. Ini kan menjadi apa momen yang tanda tanya gitu lah. Jadi gini, jangan juga kami berasumsi buruk ya, berasumsi buruknya gitu. Jangan juga persoalan pilkada kemarin ditarik-tarik, dikait-kaitkan ke urusan banprop yang menjadi korbannya kami begitu. Oke. Gitu mungkin Bung Benny tahu lah perhelatan pilgub kemarin itu si A di mana si B di mana begitu kan. Jadi jangan juga kami punya korban politik ya. Punya praduga buruk bahwa penurunan dana banprop ini akibat dari proses politik yang baru selesai kemarin dilaksanakan di Pemprov Banten. Jangan sampai kamu punya asumsi ke sana maksudnya begitu. Siap. Sahabat Banten Podcast. Nah, demikian tadi bincang-bincang yang mudah-mudahan ini membawa kabar gembira dan menjadi mudah-mudahan kita tunggu nanti 19 Desember aksi dari para 12 Desember aksi dari kepala desa, maaf. Dan sebagai barangkali sebuah closing statement dari Pak Sekjen Abdesi yang juga kepala desa di Bayah Timur, silahkan ada yang bisa menjadi penutup. Masyarakat desa itu kompleks. Semua hal, semua potensi, semua yang berkaitan dengan maju dan mundurnya sebuah daerah itu ada parameternya bisa dilihat dari desa. Makanya satu-satunya cara agar daerah ini bisa semakin maju, semakin pesat berkembang, majukan dulu desanya. Karena ketika desanya maju, daerahnya akan semakin maju. Begitu Bung Benny. Siap. Dan itu selaras dengan visi misi calon gubernur yang akan datang sebenarnya. Insya Allah. Kami sahabat Banten Podcast mengucapkan terima kasih dan sukses selalu. Mudah-mudahan Pak Kades selalu dalam kebaikan.
Bila Amin. itu boleh daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.